Saat melaksanakan sholat duhur, rakaat pertama dan rakaat yang kedua masih menghadap Palestina, masih menghadap Baitul Maqdis. Di rakaat yang ketiga dan keempat, baginda Rasul diperintahkan untuk berbalik arah, yaitu ke Masjidil Haram. Sehingga masjid yang ditempati oleh baginda Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, rakaat yang pertama, kedua ke Palestina, rakaat ketiga dan keempat ke Baitullah, dalam satu sholat menghadap 2 kiblat, maka masjid tersebut dinamakan Masjid Kiblatain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini masih tentang masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji adalah cabang iman yang ke-25 dan pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan di Mekah yang terdapat Baitullah atau Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 96, sesungguhnya bangunan yang pertama ditempatkan untuk manusia yang berada di Mekah yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ka'bah Baitullah, wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi segenap alam. Sahabat channel Rahmatul Ummah, asbab nuzul turunnya surat Al-Imran ayat 96 ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu saat beliau berusia 53 tahun, yang tadinya ketika beliau belum hijrah masih di negara Mekah, melaksanakan sholat 5 waktu menghadap Ka'bah. Ketika sudah hijrah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pindah kiblat. Menghadap sholat itu bukan ke arah barat, bukan ke arah Baitullah, tapi ke arah Palestina, yang mana di negara Palestina terdapat Masjidil Aqsa. Baginda Rasulullah SAW di Madinah beserta para sahabatnya menghadap kiblat, yaitu ke Masjidil Aqsa. Ada ulama yang berpendapat cuma 6 bulan. Ada juga yang mengatakan di tafsir lain bahwa baginda Rasul beserta para sahabat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis adalah 18 bulan atau 1,5 tahun. Setelah itu, baginda Rasulullah SAW ketika ada di Madinah, yaitu di Masjid Kiblatain. Ketika baginda Rasulullah SAW sudah menghadap kiblat ke Palestina selama 18 bulan, saat melaksanakan sholat duhur, rakaat pertama dan rakaat yang kedua masih menghadap Palestina, masih menghadap Baitul Maqdis. Di rakaat yang ketiga dan keempat, baginda Rasul diperintahkan untuk berbalik arah, yaitu ke Masjidil Haram. Sehingga masjid yang ditempati oleh baginda Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, rakaat yang pertama, kedua ke Palestina, rakaat ketiga dan keempat ke Baitullah, dalam satu sholat menghadap 2 kiblat, maka masjid tersebut dinamakan Masjid Kiblatain. Yahudi ketika melihat baginda Rasul telah pindah kiblat, mereka berkomentar bermacam-macam, yang tentunya komentarnya ini karena benci akan agama Islam sangatlah pedas. Kata orang Yahudi,
Kenapa Muhammad beserta pengikutnya tidak menghadap kiblat ke Baitul Maqdis ketika sembahyang, sedangkan Baitul Maqdis adalah lebih istimewa dari Ka'bah? Itu komentar mereka. Dan Baitul Maqdis wa ahaqqu bil istiqbal, dan lebih berhak untuk dijadikan kiblat sholat. Apa alasannya? Sebab bangunan yang pertama bukanlah Ka'bah pandangan mereka, tapi Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa akan dijadikan alam mahsyar. Juga Masjidil Aqsa keistimewaannya adalah tempat hijrahnya para nabi dan kiblatnya para nabi, dan di sana terdapat Gunung Tursina atau Bukit Sinai yang dijadikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya Nabi Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi berkomentar sangat pedas. Ka'bah nomor 2 istimewanya, nomor 1 adalah Masjidil Aqsa. Itu pandangan mereka. Untuk menolak pendapat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama ditempatkan untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Mekah. Di sini dalam ayat surat Al-Imran ayat 96 ada lafaz bibakata. Yang dimaksud dengan bibakata adalah negara Mekah. Kenapa? Alasannya negara Mekah dinamakan Bakkah dengan ba. Alasan yang pertama, lizdiha minnas bil hajj, karena berdesak-desakannya manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Berarti Mekah bergelar Bakkah karena berdesak-desakannya manusia. Alasan yang kedua, kenapa Mekah dinamakan Bakkah? Sebab li'annaha tabuku unukul jababiroh, akan bertekuk lututnya orang-orang yang berniat jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Yang tadinya menengadah pasti akan merunduk. Apa sebabnya? Karena sudah kita saksikan dalam surat Al-Fil, Raja Abrohah dan pengikut-pengikutnya ketika hendak mereka akan menghancurkan Ka'bah, sebelum sampai Ka'bah pun karena ada niat menghancurkan Ka'bah sudah disambut oleh salah satu tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu burung ababil, sehingga mereka tidak jadi untuk menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah adalah bangunan yang pertama di muka bumi dan sangat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jangankan orang-orang kafir, makhluk biasa pun semacam burung. Saya lihat sendiri, memang di sekitar Ka'bah itu banyak burung-burung merpati, juga ada binatang-binatang semacam belalang, tapi tidak saya lihat burung-burung atau belalang itu terbang di atas Ka'bah. Ketika mereka berhadapan dengan Ka'bah, mereka langsung berbelok arah, tidak berani terbang di atas Ka'bah. Itulah salah satu kemuliaan Baitullah, bangunan yang pertama yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negara Mekah. Jadi pandangan orang Yahudi sangatlah salah. Pandangan mereka Baitul Maqdis adalah bangunan yang pertama didirikan, padahal di surat Al-Imran tertera sesungguhnya tempat atau bangunan yang pertama kali di muka bumi adalah Ka'bah Baitullah yang berada di Mekah, yang bergelar dengan sebutan Bakkah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang baru dan mendapatkan juga wawasan tentang pengetahuan kita sekalian akan kemuliaan Baitullah atau Ka'bah. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.